Halo healthy people dan Civitas Hospitalia. Hari ini saya sedang berada di ruangan layanan kateterisasi jantung dan pembuluh darah atau singkatnya CAT-LAB di RSUD Provinsi NTB. Kita hari ini akan ngobrol santai bareng dokter spesialis jantung dari RSUD Provinsi NTB buat membahas layanan unggulan dan tindakan apa saja sih yang ada di CAT-LAB tersebut. Gaskan. Oke, baik lagi ya teman-teman healthy people. Sekarang saya ditemani oleh dokter cantik ya. Salah satu di RSUD Provinsi NTB ya. Jadi kita pengen kepo-kepoin lagi, ya kita tanya-tanya lagi, kita kenal lebih dalam lagi bersama beliau. Oke, Bu Dokter. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Mas Muslis. Baik, oke Dok. Mungkin lebih enaknya kita perkenalan dulu Dok. Oke, halo healthy people. Yes. Mas Muslis. Perkenalkan, saya Dokter Santi. Saya di sini sebagai spesialis jantung untuk konsultan pediatri dan penyakit jantung bawaan. Baik Bu Dokter, tadi sudah perkenalan ya. Jadi satu lagi pertanyaan dan beberapa nanti saya tanyakan. Nah, mengenai pediatri sendiri, kasus apa yang sudah ditangani seperti itu Dok di Rumah Sakit Provinsi ini? Rumah Sakit Provinsi. Ya, provinsi. Oke. Khususnya untuk di CAT-LAB. Ya, khususnya di CAT-LAB ini Bu Dokter. Iya. Jadi di CAT-LAB kardiologi pediatrik ini kita bisa menangani untuk tindakan diagnostik dan tindakan terapi. Untuk tindakan diagnostik itu kita lakukan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung asianotik, penyakit jantung tidak biru maupun penyakit biru, untuk persiapan sebelum tindakan operasi atau tindakan kateterisasi jantung selanjutnya. Kemudian untuk tindakan terapi biasanya kita lakukan pada penyakit jantung tidak biru yang simple, misalnya PDA, ASD, dan VSD. Untuk tindakan PDA yaitu penutupan PDA yaitu tindakan ADO namanya sudah kita lakukan pada kurang lebih 40 pasien dengan penyakit jantung bawaan PDA. Kemudian hari ini kita akan melakukan pada 3 pasien yaitu pasien dengan ASD dan 2 pasien dengan VSD. Jadi sudah cukup banyak kita lakukan di sini. Oh banyak dong ya. Baik Bu Dokter, tadi sudah penjelasan pertama ya. Terus yang kedua ingin saya tanyakan mengenai gejala-gejala yang timbul pada anak-anak dan yang dilakukan di ruang CAT-LAB ini seperti apa? Untuk gejala pasien yang bisa kita tangani di CAT-LAB ini, yang pertama pada penyakit jantung tidak biru, misalnya anaknya cepat lelah, kemudian dulu riwayatnya dia menyusunya terputus-putus, kemudian menyusunya sering berkeringat, berat badannya sulit naik, atau dia sering infeksi paru berulang sampai harus beberapa kali opname di rumah sakit, maka kemungkinan besar anak itu ada penyakit jantung bawaan. Biasanya penyakit jantung bawaan itu antara lain PDA yang paling sering di Lombok ini, kemudian VSD dan ASD. Itu bisa kita tangani di sini. Kemudian juga ada beberapa penyakit jantung biru seperti TOF yang dari awal lahir dia sudah bibirnya biru kemudian apabila menangis dia bertambah biru, apalagi sampai dia ada riwayat kejang seperti itu. Bisa kita lakukan tindakan diagnostik terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan tindakan operasi seperti itu. Oke, baik dokter atas penjelasannya ya. Terus satu lagi Bu Dokter mau saya tanyakan untuk ini ada pasiennya nih dokter. Nah, terus untuk alur dan prosedur untuk pelayanan bisa dilayani di Rumah Sakit Provinsi itu dan dikerjakan di CAT-LAB seperti itu seperti apa sih Dok? Biasanya pasien-pasien itu akan dirujuk dulu dari vaskes pertamanya, kemudian akan dirujuk ke poli jantung RSUP. Di sana saya diagnostik awal dulu, biasa kita lakukan tindakan ekokardiografi. Eko ya? Iya, betul. Kemudian akan kita nilai ini bisa dilakukan tindakan diagnostik atau tidak. Jadi setelah tindakan eko, kemudian pasien akan kita lakukan pemeriksaan lab, foto ronsen, kemudian kita konsulkan ke dokter anestesi atau juga ke dokter anak untuk selanjutnya dibawa ke sini. Baik Bu Dokter, lagi satu nih Bu Dokter ya, mau tanyakan bagaimana tips untuk menjaga kesehatan jantung pada pasien jantung bawaan seperti itu Dok? Jadi pada pasien dengan penyakit jantung bawaan, di sini memang sebagian besar penderitanya adalah anak-anak ya. Selain mendapatkan rutin minum obat, kemudian dia seharusnya sudah kita rencanakan untuk melakukan tindakan terapi. Selain itu juga yang sangat penting adalah menjaga kesehatan rongga mulut, yaitu kesehatan gigi terutama. Karena ternyata kuman di dalam gigi, apalagi kalau ada giginya berlubang, itu mudah masuk ke jantung tanpa disaring dulu di paru. Begitu. Jadi itu masih bisa menyebabkan infeksi di jantung yang berakibat fatal.
Yang kedua, karena pasien penyakit jantung bawaan itu sebagian besar berat badannya kurang, jadi kita perlu melakukan perbaikan gizi. Jadi biasanya pasien-pasien ini saya konsulkan kepada dokter gizi anak supaya cepat naik berat badannya, supaya bisa segera kita lakukan tindakan definitif antara tindakan kateterisasi atau tindakan operasi. Karena biasanya tindakan definitif itu memerlukan berat badan 10 kilo ke atas. Iya, oke, siap dok. Jadi jaga kebersihan gigi dan tingkatkan gizinya. Tingkatkan gizinya. Iya. Kira-kira itu tipsnya dok ya, untuk menjaga ya kesehatan jantung seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya ya. Baik teman-teman, itu tadi singkatnya dari Bu Dokter, dari kasusnya seperti apa, terus gejalanya seperti apa, dan alur prosedurnya seperti apa, dan tipsnya sudah dijelaskan ya. Jadi untuk teman-teman, keluarga, sanak saudara di luar sana yang mungkin ada gejala yang disampaikan Bu Dokter tadi, bisa langsung dikonsultasikan ke Paskes pertama dan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB, dan nanti ditemani oleh Bu Dokter untuk ya bincang-bincangnya, konsultasinya seperti itu. Oke. Baik Bu Dokter, terima kasih atas penjelasannya lagi sekali. Sama-sama Mulis. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.